Tidak ada orang yang lebih kuat rohaninya, tidak ada orang yang lebih kuat amalannya melebihi para anbiya. Di kalangan para anbiya tidak ada yang lebih sempurna melebihi Sayyidul Anbiya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini ujian. Nabi pun kadang-kadang kena serangan zahir. Ketika di Uhud, kusirat rubaiyatuhu, gigi rubaiyah beliau pecah. Allah, kemudian pipi beliau luka. Ketika di Taif bulan Rajab, begitu ya, di Taif juga begitu itu. Enggak tahu di Taif bulan apa. Begitu juga ini ujian fisiknya Nabi yang zahir kena serangan. Untuk jadi contoh para pejuang, kalau Nabi mencontohkan saya begitu tabah dalam menghadapi ujian-ujian fisik, masa saya yang begitu banyak kesalahannya ini tidak tabah, ini saya ini siapa? Juga beliau kena serangan rohani, sebagaimana saya ceritakan kemarin bahwa jasadnya manusia ini adalah gabungan antara yang zahir jawarih ini dengan yang rohani yang tidak tampak tapi itu ada dalam diri kita. Marah, tersinggung, rasa sakit, rasa males, rasa ini diri kita begitu itu ada. Percaya nggak percaya, diri kita gabungan antara itu. Yang itu nggak bisa dirongsen, nggak bisa dilihat dengan alat apapun, tapi bisa dirasakan. Maka Nabi pun pernah kena serangan ruhani. Berarti serangan ini luar biasa, yang nyerang bisa sampai mengsihir Nabi luar biasa, namanya Labid. Ini berarti sihirnya ini bukan sihir yang ecek-ecek, ini sihir tingkat bukan kelas kakap, ini sudah kelas paus apa kelas hiu. Nah, tingkatan tertinggi bisa mengsihir Nabi. Sampai Nabi disihir dengan gunakan tali-tali sihir. Akhirnya turunlah di tali-tali sihir dengan 11 tali. Ditali oleh dukunnya itu, oleh Labid itu diletakkan di sumur Arwan. Maka begitu turun ayat Al-Falaq An-Nas, jumlah ayatnya adalah 11. Begitu Nabi baca satu ayat, terurailah satu ikatan, dua ikatan, sampai pas ayat yang terakhir minal jinnati wan nas terurai semuanya. Jadi ini untuk nangkal sihir terhebat diturunkanlah ayat Al-Falaq dengan An-Nas. Kadang-kadang orang itu kalau nggak dengar ceritanya Al-Falaq An-Nas ini semacam meremehkan. Pak, saya ini kena sihir, saya ini diuber-uber jin perasaannya. Hari-hari mudzakarahnya bukan iman yakin, mudzakarahnya takut pada jin. Ya. Diberi kamu baca Al-Falaq An-Nas, itu saja Pak, nggak kurang. Ini semprul ini namanya. Ini benar-benar peremehan yang bahaya ini. Sampai dikatakan dalam hadis ini, maksudnya mubalaghatan, itulah yang kita pakai. Nabi sebelum turun Muawwidhatan ini menggunakan doa-doa yang untuk penjagaan yang macam-macam. Begitu turun Muawwidhatan, Nabi menggunakan Muawwidhatan saja, sudah tidak menggunakan yang lain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bukan kok yang lain terus ditinggalkan begitu, enggak. Yang kita pakai mendapat begitu itu. Maksudnya ini andaikan tidak membaca yang lain sudah mencukupi. Karena kenyataannya doa-doa penjagaan dari Nabi sekian banyak dan masih terus diriwayatkan kepada umat, dan terus diriwayatkan umat untuk umat, dan terus diamalkan oleh umat. Jangan sampai selepas baca ini terus, wah kalau begitu saya cukup Al-Falaq dengan An-Nas. Akhirnya kamu
dapat pahala ngamalkan satu riwayat, sekian banyak riwayat ditinggal loh. Nah, akhirnya kan begitu. Di samping kata-katanya Abu Sa'id tadi kan zahirnya dari pemahaman beliau, bukan dari sabda Nabi taraktu kulla al-a'mal lil isti'adzah illa al-mu'awwidatan, bukan dari Nabi, tapi dari hasil pemahaman beliau. Kana Rasulullah ta'awadu minal jan wa 'ainil insan hatta nazalat amawatan falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Ini bukan sharah dari Nabi. Maka sahabat-sahabat yang lain ternyata masih meriwayatkan dari Abban ibn Uthman, bismillahirrahmanirrahim, asmi sya'um fadha bisawa wa alim. Dari yang lain, a'udzu bikalimatit tammati min syarri ma khalaq. Dari yang lain lagi, apa itu ayat kursi. Dari yang lain lagi, apa itu doa-doa penjagaan yang lain. Penyakit ain itu bisa cepat sekali mengenai mereka. Karena apa? Karena Auladu Ja'far terkenal sangat-sangat tampan-tampan dan sangat cantik-cantik. Akhirnya banyak yang terpesona dengan mereka, melotot aja kalau mereka lewat. Maka orang-orang soleh dulu banyak kalau anaknya itu kelihatan terlalu ganteng, terlalu menarik perhatian, dicelurengi pakai celak, pakai itu biar kelihatan biasa. Nah kadang-kadang ibu-ibu itu nggak paham anaknya didandani, lalu akhirnya banyak kena ngain gara-gara kena pandangan mata itu. Apakah boleh saya mencarikan orang yang ngeruqyah mereka biar selamat dari ain? Boleh. Ini menunjukkan Nabi mengizinkan orang itu untuk diruqyah dan mencari tukang ruqyah. Tidak selalu yang ruqyah Nabi. Ya tak ruqyah dewe nggak begitu, boleh aja biar tahu ini yang berhak untuk meruqyah, umatnya pun yang punya kemampuan boleh untuk ngeruqyah. Allah, jadi ringkasnya kesan pandangan itu termasuk takdir juga. Mana ada perkara yang nggak masuk takdir. Nabi memberikan ungkapan yang luar biasa. Andaikan ada sesuatu itu bisa datang lebih cepat melebihi takdir, tentu akan dibalap oleh namanya kesan mata itu. Jadi maksudnya kesan dengan sebab pandangan itu begitu cepat sekali. Santri ngantuk, dirikan dilihat temannya langsung ngewel. Nah, udah. Nah. Itu kalau yang mandang lebih hebat lagi bisa langsung pingsan kalau perlu. Nah. Yang hebat lagi bisa mati kalau perlu. Nah, di pandangan mata itu bisa menyebabkan orang mati. Nah, itu asbab madharat yang luar biasa. Maka kalau kita takjub pada sesuatu dan pengennya sesuatu itu nggak kena madharat dari pandangan kita, maka kita nisbatkan kehebatan sesuatu itu kepada Allah. Masya Allah la quwata illa billah. Ini dari Allah, ini dari kehendak Allah, bukan dari kekuatannya makhluk. Ini dari kekuatannya Allah, dari kodrat iradatnya Allah. Mau muji anak kita, mau muji santri kita, muji ustadz kita, Masya Allah lah, maksudnya ini sudah ustadznya nggak kena serangan. Ya Allah maha suka untuk dipuji. Nah, kadang-kadang orang bilang Masya Allah nggak paham maksudnya apa, nggak paham maksudnya itu untuk mengalihkan yang dipuji. Sudah nggak kena pujian itu, yang dipuji jadinya Allah, sudah nggak terpanah dengan pandangan mata itu. Mahfum? Kenapa kok kita kalau muji pakai Masya Allah quwatabillah, itu artinya Masya Allah quwatabillah kamu pahami loh, ini juga nggak kena pujian dia, yang kena pujian yang memberikan keistimewaan pada dia yaitu Allah. Kita sudah sering, sejak dulu amalan kalau mau muji Masya Allah la quwata billah, ternyata nggak paham maksudnya apa. Itu pengalihan serangan ngain itu. Paham? Gimana? Paham nggak? Ya, jadi Masya Allah perkara ini adalah dari kehendak Allah. Ini perkara Sya Allah yang Allah menghendakinya. Begitu juga kalau orang-orang di
IPB sana di India, Pakistan, Bangladesh, kalau ada mobil baru dibeli walaupun mobilnya second atau baru dapat istri gitu walimah, maka biasanya pelaminannya ditulis Masya Allah la quwata illa billah, biar kalau orang takjub melihat yang dilihat tulisan itu akhirnya tidak terkena pada yang ditempeli tulisan, tapi kembali kepada Allah. Akhirnya istrinya awet, mobilnya awet.